Shalom, kita lanjutkan pelajaran dengan Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan 18. Maka Abram pergi keluar dari Mesir ke tanah Negeb, ia dan istrinya dan segala yang dipunyainya, dan Lot bersamanya. Dan Abram sangat berkelimpahan dengan ternak, perak, dan emasnya. Dan dia meneruskan perjalanannya dari Negeb bahkan sampai ke Betel, ke tempat yang kemahnya mula-mula didirikan di antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang telah dia dirikan di sana untuk yang pertama kali. Dan di sanalah Abram memanggil nama Yehova. Dan juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, ia juga memiliki kawanan domba dan lembu jantan dan kemah-kemah. Dan negeri itu tidak dapat lagi menampung mereka untuk tinggal bersama-sama, karena harta milik mereka sudah sedemikian banyaknya dan tidak mampu lagi untuk tinggal bersama-sama. Maka terjadilah perselisihan di antara mereka yang menggembalakan ternak Abram dan mereka yang menggembalakan ternak Lot. Pada waktu itu orang-orang Kanaan dan orang-orang Feris juga diam di negeri itu. Dari ayat ini kita belajar ya, dan sedikit kembali ke Kejadian 12 ya. Kita belajar di Kejadian 12 ya, bagaimana Abram mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, karena Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram. Dan kemudian di sana Abram mendirikan mezbah, lalu dia sampai ke Betel, dan antara Betel dan Ai dia mendirikan kemah dan juga mezbah. Dan kemudian beberapa lama kemudian terjadilah kelaparan ya di Betel itu, sehingga Abram mengajak keluarganya ke Mesir ya, dan kita tahu peristiwanya. Jadi dari peristiwa itu saya hendak menggambarkan bahwa kehidupan Abram ini adalah gambaran kehidupan kita orang-orang percaya ya. Nah, jadi seperti kehidupan kita orang-orang percaya ya, eh, kita mengalami perjumpaan ya dengan Tuhan Yesus. Nah, ada banyak cara Tuhan menampakkan dirinya kepada kita ya. Ada orang yang bersaksi bahwa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat mimpi, lewat penglihatan gitu ya, atau dia dijumpai secara langsung, atau dia disembuhkan dari sakit penyakitnya ya. Ada banyak cara, dan saya pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui penglihatan ya. Waktu itu saya dalam kondisi sudah tidak sadar diri, dan disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus sembuhkan saya dari sakit saya, dan saya semakin yakin bahwa saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, seperti itulah perjalanan hidup kita ya. Nah, pada waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita mengalami kasih mula-mula ya. Kita rajin ya berdoa dan baca Alkitab. Itulah mezbah gitu ya. Kita mendirikan mezbah kita waktu pagi, waktu malam ya. Kita berdoa, kita baca Alkitab gitu. Begitu rajinnya kita karena kita mengasihi Tuhan. Kemudian beberapa lama mungkin ya kita mulai tidak rajin lagi ya. Nah, kita mulai mengalami kemunduran rohani gitu ya. Sudah malas berdoa, malas baca Alkitab, sehingga akhirnya jiwa kita
mengalami kelaparan. Waktu jiwa kita mengalami kelaparan gitu ya, kita mulai mencari ya, mencari kesenangan, kebahagiaan dari dunia ini ya. Kita mulai mencari apa yang hilang gitu dari jiwa kita gitu ya. Tapi kita mencarinya bukan datang kepada Tuhan gitu ya. Kita mencarinya dari dunia ini. Nah, mulai dengan kita pergi hangout dengan teman-teman dunia kita pergi melakukan apa yang menjadi hobi kesukaan kita gitu ya. Kemudian kita juga menghabiskan waktu-waktu kita untuk nonton film atau nonton TV, untuk melakukan kesukaan-kesukaan kita, hobi-hobi kita ya, seperti itu. Sampai suatu saat ya, Tuhan menegur kita, Dia menghakimi kita. Nah, pada waktu Dia menegur kita, Dia menghakimi kita melalui masalah, barulah kita sadar ya. Kita sadar, lalu kita mulai lagi ya mengingat ya kasih mula-mula itu. Dan kemudian kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa dan kesalahan kita, dan Dia mengampuni kita. Lalu kita mulai lagi membangun mezbah kita ya, doa dan membaca firman Tuhan. Nah, kita melihat dari ayat-ayat di Kejadian 13 ini ya, bagaimana Abram keluar dari Mesir ya. Nah, seperti itulah kita setelah kita bertobat, kita meninggalkan kehidupan dunia kita ya. Kita mulai fokus baca firman, melakukan firman seperti itu. Dan kita melihat bagaimana keadaan kita ya dipulihkan oleh Tuhan, sakit kita disembuhkan oleh Tuhan, dan kehidupan kita pun diberkati oleh Tuhan ya. Jadi itulah ya yang kita pelajarin dari Abram. Jadi kalau kita saat ini mengalami masalah, pergumulan hidup, sakit penyakit, mari kita introspeksi diri ya, dan kita ingat akan kasih mula-mula, dan kita mulai ya membangun mezbah doa, baca Alkitab, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita ya, karena Tuhan mengasihi kita. Kemudian kita lanjutkan pelajaran ke ayat 18. Maka berkatalah Abram kepada Lot, aku mohon janganlah ada pertengkaran antara aku dengan engkau dan antara para gembalaku dengan para gembalamu, karena kita ini bersaudara. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Silakan pisahkan dirimu dariku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Dan Lot mengangkat matanya dan melihat ke seluruh lembah Yordan, bahwa daerah itu seluruhnya terairi sebelum pembinasaan Yehova terhadap Sodom dan Gomora. Seperti taman Yehova, seperti tanah Mesir jika engkau memasuki Zoar. Maka Lot memilih bagi dirinya seluruh lembah Yordan itu, dan Lot menempuh yang sebelah timur, dan mereka berpisah seorang dari yang lain. Abram menetap di tanah Kanaan, sedangkan Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah di dekat Sodom. Dan orang Sodom itu jahat dan sangat berdosa di hadapan Yehova. Dari ayat ini kita belajar. Kita melihat kehidupan manusia di dunia ini saat ini ya, di mana damai sejahtera itu sudah mulai diambil dari dunia ini ya. Orang antara saudara ribut ya, kemudian antara
kelompok dan kelompok ribut, bertengkar gitu ya, dan bahkan mereka berperang kita lihat di beberapa negara ya, dan juga kita melihat saat ini peperangan terjadi di mana-mana, khususnya di antara Rusia, Ukraina, kemudian di Timur Tengah ya, kemudian juga di sebagian Afrika. Sungguh mengerikan ya dunia ini gitu ya. Jadi seperti itulah yang terjadi saat ini pada dunia ini, tapi kita mau belajar dari Abram dan Lot ini ya. Walaupun terjadi perselisihan di antara mereka, ingatlah ya bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita dengan saudara kita ya, kita harus berdamai. Nah, kita melihat bagaimana Abram ya berdamai dengan Lot ya, dan dia dengan rendah hati mengalah pada Lot, menyuruh Lot untuk memilih. Dia apabila Lot memilih ke kiri, maka Abram akan ke kanan. Seperti itu. Mari kita belajar dari sifatnya Abram ini ya. Mari kita menjadi orang yang rendah hati. Mari kita selalu mengalah untuk supaya ada damai di antara kita dan saudara kita ya. Karena memang itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pembawa damai, mengadakan damai bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian kita belajar dari Lot ini ya. Lot, kita belajar dari kesalahan Lot ya. Lot itu di dalam memutuskan keputusan berpisah dengan Abram, dia menggunakan matanya ya. Dia menggunakan kebenarannya sendiri. Nah, seringkali kita manusia seperti Lot ini ya, kita menyelidiki dulu berdasarkan penglihatan kita ya, berdasarkan kebenaran kita. Kita tidak bertanya kepada Tuhan ya, seperti itu. Jadi seperti juga nenek moyang kita Hawa ya, dia jatuh dalam dosa karena mata. Nah, jadi kita sebagai orang percaya, Tuhan pun mengingatkan kita ya, bahwa mata kita ini jahat ya. Jadi berhati-hati dengan mata kita. Jadi jangan mengambil keputusan berdasarkan mata kita ya, tapi mari kita datang kepada Tuhan, berdoa, bertanya kepada Tuhan sampai Tuhan memberitahu kita ya apa yang baik bagi kita. Jadi Lot sama seperti Hawa, dia melihat lembah Yordan, dia lihat wah indah sekali, seperti taman Tuhan ya, seperti taman Eden ya. Nah, seperti itu sehingga dia memilih lembah Yordan. Jadi akhirnya dengan apa yang dilakukan oleh Lot ini, akhirnya nanti kita akan melihat akibatnya ya, sama seperti yang kita lihat akibat dari Hawa ya, melihat buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, sehingga akhirnya dia memakan buah itu, dan akhirnya dia dan Adam hidup menderita di bumi. Demikian juga keturunannya, hanya gara-gara dia memandang terus buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga timbullah keinginan dan dia mengulurkan tangannya mengambil buah itu dan memakannya bersama dengan Adam. Dan setelah itu dia dan Adam hidup dalam penderitaan, demikian juga kita keturunannya. Jadi dari peristiwa Adam
dan Hawa, dari peristiwa Lot kita belajar ya, hiduplah bijak ketika kita melihat sesuatu mungkin itu indah ya, tapi mari kita datang kepada Tuhan gitu ya. Kita meminta petunjuk dari Tuhan supaya Dia menunjukkan kepada kita apa yang baik bagi kita. Kita lanjutkan ke ayat 14. Dan Yehova berfirman kepada Abram setelah Lot berpisah darinya, coba arahkanlah pandanganmu dan lihatlah dari tempat engkau berada ke utara dan selatan dan ke timur serta ke barat. Sebab seluruh negeri yang sedang engkau lihat akan aku berikan kepadamu dan kepada benihmu sampai selamanya. Dan aku akan menjadikan benihmu seperti debu tanah, sehingga jika seseorang dapat menghitung debu tanah, benihmu pun akan dapat dihitung. Bangkitlah, jalanilah panjang dan lebarnya negeri itu, karena aku akan memberikannya kepadamu. Lalu Abram memindahkan kemahnya dan datang serta menetap di antara pohon-pohon tarbatin di Mamre yang ada di Hebron, dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah bagi Yehova. Jadi kita belajar dari kita belajar dari ayat-ayat ini ya. Jadi setelah Abram berpisah dengan Lot, maka Tuhan ya menunjukkan kepada Abram tanah Kanaan yang akan Dia berikan kepada Abram. Jadi dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa kita sebagai orang percaya ya, pandangan kita harus tertuju pada Tuhan ya, pada perintah-perintah Tuhan, pada firman Tuhan, pada janji-janji Tuhan ya, sehingga kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, dan kita menerima janjinya, yaitu langit baru, bumi baru yang akan Dia wariskan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang taat melakukan perintah-perintah Tuhan ya, seperti Abram. Dan kita melihat bagaimana Abram mendirikan mezbah. Jadi sejak itu Abram selalu mendirikan mezbah ya. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita bangun mezbah setiap hari ya. Pagi hari, malam hari, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, dan kemudian kita hidup setiap hari dengan melakukan firman Tuhan ya. Dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita jalani hari-hari kehidupan kita selama di bumi ini, sehingga kita melihat kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan, dilindungi, ditolong, diberkati ya, dengan berkat-berkat dari Tuhan, yaitu berkat kecukupan, kesehatan, kemudian damai sejahtera, sukacita, kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan ya. Luar biasa Tuhan kita itu. Teruslah percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan kita selama di bumi ini ya, dan kita akan menjadi pewaris janjinya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.